Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari, teman-teman. Kenapa gini hari? Karena ini video ya. Jadi saya nggak tahu ini nyalanya malam apa siang. Jadi gini hari. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah tutorial singkat tentang bagaimana caranya membuat skrip di dalam Unity. Jadi kalau dalam ritual bahasa pemrograman ini masuknya kategori ritual Hello World. Oke, saya akan coba share screen dulu. Oke, dan di sini hmm, saya sudah punya sebuah project Unity yang kosong ya. Dan mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali membuka Unity, Anda akan dihadapkan jendela seperti ini. Saya akan coba jelaskan sedikit saja. Untuk memahami jendela Unity, Anda pandangannya harus berputar sesuai dengan arah jarum jam. Jadi dari bawah ke sini. Jadi kayak kayak gimana sih gitu ya, putar sesuai dengan arah jarum jam. Nomor satu, panel yang harus Anda ingat-ingat adalah nomor ini. Ini namanya panel project. Jadi semua aset yang nanti akan digunakan di dalam project Anda akan dicemplungin ke sini. Terus misalkan Anda punya gambar, Anda punya video, punya model tiga dimensi, punya animasi, semua pertama kali akan dicemplungin ke sini. Terus yang kedua di sini ada konsol. Konsol ini berkaitan dengan apa ya, penjelasan yang Anda simpan di dalam coding atau kalau misalnya ada error. Nah, biasanya kalau lagi error, lagi troubleshooting, nah kita lihatnya di konsol. Jadi dua panel ini, project dan konsol, posisinya biasanya di bawah dan merupakan dua panel yang akan sering dipakai. Jadi harap ingat baik-baik posisinya. Project konsol di bawah dan kalau project fungsinya adalah semua aset yang akan Anda gunakan dalam aplikasi Anda akan dicemplungin di sini. Dan biasanya supaya nggak jorok, nah kita suka bikin folder. Anda tidak ada aturan baku kalau misalkan Anda mau bikin folder di project asset. Yang penting disesuaikan saja. Misal Anda mau punya aset image, nah Anda bikinlah folder image di sini ya. Caranya klik kanan, create folder image gitu. Atau misalkan Anda punya video, ya tinggal bikin folder create video. Atau kalau misalkan Anda punya folder, Anda mau mengimport sebuah script, nah Anda bisa klik kanan, create script. Tidak ada aturan soal huruf besar dan huruf kecil, bebas. Yang penting folder ini fungsinya adalah untuk membuat proyek Anda lebih rapi. Yang kedua, dari sini kan, kita mau dari sini, sesuai dengan gerakan jarum jam ya, berarti ke sini, ke hierarki. Hierarki ini adalah menunjukkan level, menunjukkan scene. Saya ngejelasinnya mungkin, apa ya, kayak kalau Anda punya file Microsoft Word ya, punya file jangan yang susah. Hmm, Kayak Anda punya folder, kemudian di dalam folder itu ada tiga file Microsoft Word. File satu dengan file 2 dengan file 3 itu kan isinya beda-beda tuh. Di file A mungkin Anda isinya mungkin satu halaman, di file B Anda isinya tiga halaman, di file C Anda isinya lima halaman. Dalam satu folder ada tiga file Microsoft Word yang berbeda dengan jumlah halaman yang berbeda. Nah, hierarki ini menunjukkan sebuah scene dalam satu project. Karena dalam satu project Anda bisa punya beberapa scene. Nah, saya kasih contoh ya. Karena kita udah mau ngomongin scene, biar lebih gampang, biar lebih kebayang, saya akan bikin folder scene. Eh, saya akan bikin folder scene di sini. Kemudian saya akan save beberapa scene. Nah, hanya untuk membedakannya, saya akan bikin satu buah game object namanya kubus ya. Anda bisa pilih ke menu game object, 3D object kubus. Oke, ini saya kasih eh ininya udah coba cek kayak gini lah ya. Ini akan saya save teman-teman, saya save as
Saya save di folder scene. Nah, saya sebutnya sebagai scene dengan satu kubus. Oke ya, ini ada scene dengan satu kubus. Artinya di scene ini ada satu kubus. Kemudian, nah biar nggak pusing, ini biar nggak pusing, saya bikin new lagi deh. Saya bikin new lagi, kemudian saya bikin di sini spare, gitu kan. Scene dengan satu spare ini saya save. Scene dengan satu, salah, spare ya. Biar nggak pusing, saya bikin lagi. New scene. Ini mungkin ini saya tambahin dua nih ya. Ada kubu satu sama spare. Oke, kayak gini ya. Ini scene dengan, oh jangan, nanti malah bingung. Gini, dua kubus dengan yang nggak mungkin aja sekaliannya. Nah gini, scene dengan dua kubus dan tiga spare. Saya save. Scene dengan dua kubus ya. Dua kubus, tiga. Pertanyaannya setelah begini, teman-teman, di manakah scene yang punya satu kubus? Nah, ini biasanya kalau sudah Anda baru apa namanya baru bikin scene di Unity ya, atau tiba-tiba Anda pernah mengimpor sebuah objek, sebuah aset baru, kemudian tiba-tiba scene-nya jadi scene begini, scene kosong, nah biasanya panik nih. Nah, kondisinya gini deh. Nah, kayak gini lah ya. Kan pas lagi gini nih, Anda tadi lihat saya sudah membuat sebuah scene dengan satu kubus, ada scene dengan satu sphere, ada scene dengan dua kubus dan tiga sphere. Kemudian Anda dihadapkan dengan sebuah scene yang kosong. Bingung kan? Kok nggak ada kubusnya? Tadi kan ada. Nah, gitu biasanya. Terus gimana? Ya dibuka dulu lah scene-nya. Karena ini adalah scene kosong. Anda pernah menyimpan itu di scene yang mana? Sama seperti Anda Microsoft Word. Anda buka Microsoft Word, tiba-tiba kosong. Kok filenya kosong? Perasaan kemarin saya udah ngetik deh. Ya lu ngetik di file yang mana gitu sebenarnya ya. Karena kalau setiap kali Anda buka Microsoft Word, ya pasti kosong lah isinya. Kecuali Anda mendouble klik file yang ada isinya. Nah, gitu. Ini juga sama. Di Unity, begitu Anda buka, Anda pasti bingung, kaget. Kok kosong? Ya, Anda mau buka file yang mana kalau filenya pasti kosong. Kalau Anda ingat nama filenya, sok dibuka. Nah, kita buka di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di ini udah Unity, saya pakai di Unity 2021 ya. Unity 2021 itu, kalau foldernya ada isinya, maka dia warnanya hitam. Kalau foldernya kosong, berarti dia masih nggak ada isinya. Jadi bentuknya kayak apa ya? Cuman kayak outline-nya doang. Tapi kalau udah hitam gini, berarti si folder ada isinya. Nah, di sini ada tiga file nih. Pertanyaannya kan, oh, saya mau buka file, tapi yang mana ya? Itu bukan pertanyaan. Kalau Anda mau buka file yang mana, emang Anda butuhnya file apa sebetulnya? Jadi Anda harus harus ketika Anda melakukan apa namanya, eh, membuat sebuah scene dan sudah menyusun sesuatu, Anda harus ingat file itu fungsinya apa sih gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, ini ada tiga file, saya buka yang mana? Itu mah aneh sebenarnya kan? Yang itu bukan pertanyaan yang benar, karena pertanyaan yang benar, Anda mau buka scene yang mana gitu. Saya teh mau pengen buka scene, Pak, tapi yang ada dua kubus dan tiga spare. Nah, gitu. Itu jawaban yang benar. Artinya Anda sudah tahu scene mana yang akan Anda buka. Cuman mungkin Anda nggak tahu karena namanya beda gitu. Misalnya ini namanya bukan inilah ya. Saya tuh butuhnya scene yang ada dua kubus dan tiga spare. Tapi yang mana ya? Coba yuk ini kita double klik. Nah, ini kita double klik. Anda boleh klik kanan, terus open, which is itu kelamaan ya. Bisa juga di double klik langsung. Dia langsung muncul nih. Nah, terus kondisinya begini. Pak, udah saya buka, udah saya double klik. Tapi kosong, nggak ada apa-apa gitu. Itu karena biasanya fokus mata Anda adalah ke layar tengah.
ke layar scene. Padahal kita lagi ngomongin apa? Hierarki, teman-teman. Kita masih ngomongin hierarki sebetulnya. Jadi di dalam hierarki, kalau kita lihat ini, sudah berbeda dengan yang tadi ya. Coba saya ulang lagi. Fokusnya jangan ke sini, jangan ke scene. Pada saat eh, masih nyusun kosong di hierarki, itu tulisannya untitled. Untitled, di sini ada main kamera, di sini ada directional light. Hanya ada dua game objek di dalam scene kosong. Ketika kemudian saya double klik yang ini, secara visual betul kelihatannya nggak ada perubahan. Tapi scene-nya beda, jumlah game objeknya beda. Kalau pengen tahu, ini game objeknya di mana ya? Gunanya hierarki adalah menunjukkan game objek yang ada di game Anda, dan kalau di double klik, akan langsung turun ke game objeknya. Main kamera, directional light, kubus. Nah, jadi double klik aja kalau misalkan tiba-tiba Anda hilang orientasi. Nah, kembali ke kasus tadi, Anda ceritanya lagi pengen buka file dengan dua kubus, tiga sphere. Kok bukan yang ini? Ya berarti salah. Buka yang lain dong. Cari scene-nya. Yang ini. Bukan. Ya udah kan. Karena namanya udah beda nih. Namanya beda, isinya beda. Begitu diklik yang ini. Nah, ini maksud saya, Pak. Nah, gitu. Artinya ketika Anda sudah sampai tahap ini, Anda harus sudah mulai menyadari bahwa sebuah Unity project itu bisa memiliki lebih dari satu scene. Scene-nya bisa banyak banget sehingga hati-hati menamain scene, jangan sampai Anda lupa. Dan ini pun akan jadi patokan ketika nanti Anda mengimpor package dari pihak ketiga, entah itu dari Access Store, entah itu dari tim Anda, gitu. Begitu diimpor, udah saya impor, tapi kok nggak ada apa-apa. Ya kalau diimpor emang nggak ada apa-apa. Anda harus buka scene-nya. Nah ini mungkin satu hal yang harus Anda perhatikan bahwa eh, satu project Unity punya beberapa scene, dan scene itu harus Anda aktifkan dulu, harus Anda double klik dulu, baru Anda bisa melihat isinya. Oke, itu ngomongin hierarki ya. Nah, sekarang kita pindah ke sini, panel yang paling kanan, yaitu inspektor. Inspektor itu fungsinya adalah menjelaskan setiap game objek yang ada di dalam hierarki. Menjelaskan lebih detail komponennya apa aja. Jadi misalnya ini semakin mengerucut nih. Kalau misalkan satu project punya banyak scene. Satu scene punya banyak game objek. Nah, nih, game objek satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, satu project punya banyak scene. Satu scene punya banyak game objek. Satu game objek punya banyak komponen. Nah, ini beda lagi. Komponen itu yang gini, yang kecil-kecil, yang kecil-kecil, yang garis-garis. Ini jadi main kamera punya tiga komponen. Directional light punya dua komponen. Kubus punya empat komponen. Ini rata-rata empat komponen semua nih. Ya, rata-rata punya empat komponen. Dan setiap komponen punya yang namanya variabel, punya atribut. Nah, ini transform atributnya position, rotation, scale. Kalau kamera atributnya banyak banget lah ini. Mulai dari clear flag sampai apa nih target display ya. Banyak ya setiap nggak usah dihafalin semua sih sebenarnya. Hanya beberapa aja yang penting yang akan kita pakai, sisanya biarkan itu default. Jadi inspektor fungsinya adalah untuk menjelaskan objek-objek yang ada di hierarki, terutama komponennya, komponen-komponennya. Oke, setelah itu baru kita masuk ke scene dan game yang ada di tengah baru nih. Jadi kalau melihat Unity itu ya, kan defaultnya Unity itu kan eh, apa sih user interface-nya tuh kayak gini ya. Jadi kalau Anda bayangkan tuh kayak kayak huruf U gitu. Jadi hierarki, project, dan aset itu kayak huruf U ya. Di tengah-tengah tuh scene sama game. Jangan lihat tengahnya dulu sebenarnya kalau ngomongin Unity. Tapi lihat dulu pinggir-pinggirnya. Nah, dari sini udah tahu project, udah tahu hierarki, udah tahu inspektor, nah baru ke sini, ke tengah. Di tengah ini ada scene. Scene ini artinya bentuk visual dari
hierarki. Kalau misalnya ini saya geser secara visual, maka ini akan mempengaruhi inspektor. Dan kebalikannya, kalau bisa geser secara inspektor, akan terpengaruh secara visual. Kalau saya delete secara hierarki, maka akan mempengaruhi secara visual dan inspektor, gitu ya. Jadi tiga komponen, tiga panel ini saling berhubungan, tapi lihatnya utamanya bukan scene, utamanya itu bukan visual. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman begitu buka Unity, pertama kali yang dilihat langsung visual gitu, langsung lihat di tengah, ini sini gimana ya, jangan. Pertama kali yang harus dilihat adalah hierarki dulu. Kalau hierarki nggak ada, coba lihat di project asset gitu. Jadi dua ini yang harus duluan, karena yang panel ketiga inspektor mah ngikutin hierarki. Kalau hierarki ini benar ya, yang lain benar. Jadi anggapan saya gini, ini kalau teman-teman pengen belajar Unity, nah pastikan Anda mengertiin. Nah, gitu. Jadi kalau boleh saya kasih saran, pengen tahu tentang Unity, pengen paham soal Unity, pengen belajar Unity, pelajari hierarkinya. Ya, contoh nih, saya nggak akan main visual, kita main hierarkinya doang ya. Game object, 3D object, kapsul. Pertanyaan saya, ada berapa objek yang ada di scene? Satu pasti ada kapsul. Ya, kalau saya tambahin lagi game object. Sekarang di scene ada berapa objeknya? Ada dua pasti. Ada kapsul, ada silinder. Walaupun kita nggak bisa lihat visualnya, walaupun kita cuma lihat teks. Tapi kalau Anda udah bisa menguasai ini, maka Anda tidak akan tertipu sama visual gitu ya. Kalau nggak percaya, coba kita buktikan. Tuh, kok ada satu? Kok cuma ada satu? Ini kan harusnya ada dua. Padahal kan di sini ada dua. Kenapa ada satu? Ah, mulai, mulai otak kita mulai konslet ya. Mulai konslet karena yang pertama kali kita lihat visual. Padahal jangan percaya sama visual, percaya sama hierarki deh. Hierarki bilang di sini itu ada dua, ada kapsul, ada silinder. Tapi mata kita lihat cuma ada silinder, bro. Kapsulnya mana? Bohong ini berarti. Ini salah nih hierarkinya. Kagak mungkin hierarki salah. Yang salah pasti mata kita. Kapsul ini beneran ada, cuma numpuk gitu. Dan hal inilah yang sering membuat orang-orang yang baru belajar ini pada bingung gitu. Karena antara visual dengan apa ya, representasi visual dengan representasi teks itu nggak matching. Lebih lebih percaya visual, padahal sekali lagi kalau udah ngomongin Unity, lupain dulu visual deh. Visual ntar belakangan. Yang penting hierarkinya paham dulu. Jadi Anda udah bisa menebak berapa objek yang ada di sini walaupun Anda nggak bisa lihat visualnya. Anda bisa itu berarti udah aman. Oke, udah ya berarti ini scene game udah, scene udah ya, tinggal game satu lagi. Si game ini adalah sebuah tampilan eh, tampilan pada saat gamenya running maksudnya. Jadi pada saat udah nyusun di scene, kemudian ada diklik di play, maka apa yang tampil di game itu adalah apa yang nanti akan tampil dilihat oleh player. Ini juga suka ada masalah sebenarnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika saya bikin game objek, misalnya kubus ya, kubusnya kotak, yalah kubus kotak. Kemudian saya play yuk gitu kan, kita play nih si gamenya. Dengan harapan kita melihat satu buah kubus. Tiba-tiba kita bingung, kok kubusnya begini? Padahal kan tadi nggak begini, tadi begitu. Ini agak yang aneh nih. Nah, tadi begini, kenapa jadi begitu? Nah, ini jadi agak sedikit ambigu kan. Otak kita konser lagi. Ini yang benar Unity-nya apa mata saya? Mata saya lihat ini. Kenapa ini begini ya? Oh, berantem. Oke. Permasalahan utama di dalam Unity adalah manusia punya mata,
maka Unity juga punya kamera. Nah, mata kita lagi lihat ini, betul. Tapi main kamera Unity lagi lihat yang tengah. Nah, di mana main kamera Unity? Double klik aja si main kameranya kalau bingung. Nah, dia lagi lihat tuh. Main kamera Unity lagi lihat kubus dari situ. Kita tadi lagi lihat dari sini. Ya nggak ada yang salah sih, dua-duanya benar. Cuman perspektifnya yang salah. Mata kita lagi lihat di sini, main kamera lagi lihat di sini, jadinya nggak nyambung. Nah, supaya Anda bisa menyamakan pandangan mata Anda dengan kamera, caranya banyak. Yang paling susah, Anda bisa geser, ya, Anda bisa rotate, ya, terus digeser sini, ini kira-kira beginilah gitu tampilannya kan. Kayaknya begini sih bener. Nah, bisa begini juga ya. Agak ribet sih, tapi bisa. Tapi ada cara yang kedua yang lebih gampang. Caranya adalah Anda fokus aja dengan mata Anda. Misalnya, saya ngelihat kubusnya begini. Oke, Anda tinggal klik main kamera, klik game object, kalian klik align with view, maka tampilan kamera akan sama dengan tampilan Anda. Kalau di play, tampilannya sama. Oke, jadi ini sepintas sekilas tentang bagaimana kita bermain-main dengan Unity. Dan tadi saya sempat sempat tunjukin ya, saya lupa tadi. Kita bisa mengubah-ubah ini ya, mengubah-ubah posisi dari panelnya. Kita bisa edit ke sini, bisa edit ke sini kan. Kita bisa pasang di sini, kita bisa pasang di sono. Bebas sih sebenarnya. Terserah enaknya Anda lah. Dan kalau misalnya tiba-tiba Anda terlalu enak ngedrag dan tiba-tiba hancur si hierarki apa si tampilan intinya, tinggal klik yang pojokan atas default, nanti dia akan kembali ke awal. Oke, gitu ya. Itu untuk dasar-dasar penggunaan apa namanya pengenalan user interface di Unity. Tapi hari ini kita mau belajar ngoding, kita mau belajar ritual dari Hello World. Kalau bahasa pemrograman itu pasti ada ritual Hello World. Jadi kita akan bikin ritual itu. Cara membuat script di Unity adalah, ya ada script nih, kita klik kanan, create, si subscript. Kemudian ketik Hello World. Kalau Anda sudah bisa melakukan ini, berarti benar. Ya, Anda sudah melakukan hal yang benar. Namanya Hello World. Eh, cuman kalau Anda perhatikan skripnya, saya coba buka ya skripnya ya. Saya coba buka skripnya. Ini kebetulan saya pakainya Visual Studio 2019, jadi langsung dibuka. Di skrip ini, itu akan muncul dua buah fungsi ya, void star dan void update. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ngoding, nggak tahu cara ngoding gimana, dan nggak tahu harus ngapain, saran saya adalah ketika kita ingin menuliskan suatu coding, maka tulislah di antara tengah-tengah sini. Ini kan ada kurung kurang buka ya, kurung kurang buka, kurung kurang tutup. Kurung kurang buka, kurung kurang tutup. Nah, Anda ketikin codingnya di sini. Codingnya ketikin di sini. Nah, gitu. Nggak boleh di luar. Nah, gini. Nah, jangan ngetik di sini, nggak boleh ya. Ngetiknya harus di sini dan jangan ngetik di sini. Oke, ritual Hello World itu adalah menuliskan kata Hello World di dalam aplikasi. Mau aplikasinya HTML, mau aplikasinya PHP, mau aplikasinya Python, semua pasti ritualnya harus bisa gimana caranya menuliskan kata Hello World di aplikasi, di Unity dalam hal ini. Setiap aplikasi
punya apa namanya? Punya codingan yang berbeda, punya perintah yang berbeda. Nah, khusus untuk kita nih, karena saya orangnya pelupa gitu ya, aduh ini codingannya apa ya? Jadi kita akan menggunakan bantuan sebuah buku. Nah, bukunya saya kasih nama Jetchill. Anda bisa akses di bit.ly/Jetchill101, Z-nya huruf besar. Bit.ly Jetchill101. Nah, ini teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi, buat teman-teman yang nonton channel ini, kemungkinan besar kita nggak akan banyak ngoding, justru kita akan lebih banyak menggunakan script yang sudah saya siapkan di buku ini. Nama judul bukunya Jecil 101 Fundamental Pengembangan Game Berbasis Unity. Kita masuk ke bab yang nomor 3 ya. Unity Function Classification. Di sini tulisan Hello World. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya bikin sebuah apa tuh namanya? Sebuah fungsi sederhana Hello World ya, dan dia cuman satu baris. Cuman ini doang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di bagian sini, nah berarti eh, banyak yang bisa kita hapus sebetulnya. Anda bisa ngetikin sendiri codingannya, silakan. Cuman kalau saya pribadi, mending mumpung mumpung sudah ada skripnya, jadi saya akan blok aja semua. Nah, saya blok semua, klik kanan, copy. Nah, kemudian ini klik kanan, paste. Nah, gitu ya. File, save as. Udah. Jadi ini adalah ritual dari Hello World-nya. Artinya kita sudah berhasil membuat sebuah file Hello World pertama kali untuk aplikasi Unity. Perintahnya di sini adalah debug.log. Kita cobain. Kita masuk ke sini. Saya langsung play ya. Saya langsung play dan tidak muncul apa-apa. Ada yang melihat sebuah pergerakan kemuncul? Nggak ada. Padahal kita udah bikin script dan tidak ada error. Tapi kenapa nggak muncul apa-apa? Karena script dalam Unity hanya akan bisa muncul kalau sudah masuk ke dalam scene. Nah, ini kembali lagi pembahasannya ngulang di yang awal tadi. Ketika kita membaca user interface Unity ya, kita harus baca dari bawah. Satu, dua, tiga, empat ya. Satu. Nah, ini yang bagian sini itu adalah project asset. Project asset itu artinya semua yang akan kita gunakan di dalam project kita. Ingat, project. Sementara Unity, satu project Unity punya banyak scene. Nah, ini kata kuncinya tuh di scene. Jadi, script ini tidak akan pernah dieksekusi kecuali dia masuk ke dalam scene. Bagaimana cara dia masuk ke dalam scene? Masukin aja. Masukin. Gak bisa. Masukin. Gak bisa. Tapi dia harus masuk ya. Kalau dia nggak bisa masuk ke dalam scene, nggak bisa nyala. Jadi dia harus masuk. Gimana caranya? Ini adalah script ya. Script. Saya paksa-paksa nggak mau masuk tuh. Saya drag sampai subuh juga kayaknya nggak akan bisa masuk. Tapi script ini nggak akan bisa nyala kalau dia nggak masuk ke dalam scene. Dia harus ke dalam scene. Script ini di dalam Unity dikenal juga dengan sebutan komponen. Script itu adalah sebuah komponen sebetulnya diterjemahkan dalam Unity. Dan kalau udah ngomongin komponen, nah kita kembali review lagi, mungkin masih ada yang ingat, satu project Unity punya banyak scene. Satu scene punya banyak game object. Satu game object punya banyak komponen. Nah ini, balik lagi ke komponen ya. Diulang, main kamera punya 3 komponen, directional light punya 2 komponen, dan script ini adalah sebuah komponen. Artinya, kalau script ini adalah sebuah komponen,
dan hanya bisa jalan kalau dia masuk ke dalam scene, berarti dia harus nempel di sebuah game object. Karena hierarkinya kan project, scene, game object, komponen. Jadi kita coba aja bikinlah satu ya, game object baru kayak empty misalnya, namanya game object lah, nggak apa-apa. Kemudian coba kita drag ke sini. Tuh, bisa. Sekarang Hello World sudah menjadi komponennya game object. Coba kalau kita ke drag ke tempat yang lain ya. Saya coba drag ke sini. Tuh, bisa. Ya kan? Saya ganti lagi. Coba kalau saya klik add komponen, saya ketikin hello. Oh, bisa. Artinya ini adalah fundamental banget nih, basic banget. Script di Unity hanya akan bisa jalan kalau udah masuk ke game object. Kita klik play. Nah, dan kalau sudah begini, barulah scriptnya jalan. Sudah jelas banget bahwa scriptnya jalan banget nih. Udah keren ya, udah berhasil kita nih. Nah, masih ada yang bingung. Mana? Nggak ada apa-apa. Pasti kalau yang lihat video ini bingung. Mana jalannya sebelah mana? Apa nggak ada apa-apa. Sekali lagi bahwa kalau kita ngomongin Unity, jangan terjebak kepada visual ya. Ingat kita punya tiga panel yang penting di sini. Project Asset, Hierarki, dan Inspektor. Visual itu nantilah, itu mah nanti kalau udah ada gambarnya nanti lagi. Kalau kita ngomongin script, kita ngomongin yang sifatnya masih fundamental, silakan fokus kepada panel-panel dasar. Ada project, konsol, hierarki, dan inspektor. Kalau kita lihat di panel project ada tulisan Hello World. Kalau kita lihat di konsol ada tulisan Hello World. Artinya skripnya mah udah jalan gitu. Jadi ini adalah langkah pertama Anda untuk apa namanya ngoding di Unity bahwa dengan cara ini codingan Hello World Anda sudah jalan. Oke, terus selanjutnya apa? Karena bagaimanapun codingan Hello World itu tidak boleh berhenti di sini ya. Harus bisa ditampilkan secara visual di dalam sheet. Oke, nggak apa-apa. Saya bikin tambahan ya. UI Legacy, sorry, UI Canvas. Kita bikin Canvas. Canvas ini tujuannya adalah untuk membuat kontainer untuk elemen user interface. Kemudian UI Legacy Text. Oke, ini teksnya saya gedein ya. Shrink. Kemudian 20 di tengah. Kemudian saya play. Saya play dan yang terjadi adalah di layar Anda akan muncul sebuah teks namanya new text dan di bagian bawah kiri ada tulisan Hello World. Biasanya normally kalau orang baru belajar coding pasti pengen pengen dong Hello World-nya di tengah munculin secara visual. Nah, gitu ya. Oke, kita akan coba bikin ini pertama namanya. Ini kan namanya teks tulis ya. Mungkin kita bisa ganti namanya jadi apa ya? Hmm, contohnya teks yang muncul wilayah gitu ya. Nah, saya bikin sebuah nama, saya ganti namanya menjadi teks yang muncul di layar. Artinya ini adalah sebuah teks yang muncul di layar. Kita panggil dia adalah eh, komponen game object text yang namanya teks yang muncul di layar. Terus kita pindah ke scriptnya tadi ya. Nah, ini codingannya berarti kita harus tambah sedikit, yaitu adalah kita harus mencari eh, game object yang tadi ya, kita harus mencari namanya. Misalnya find object salah. Find find eh, find aja langsung lah, ini susah banget. Find. Nah, ini find game object. Codingannya apa sih?
Hmm, aku lupa loh beneran. File, file. Oh, gini. Game object find. Nah, gini kali ya. Nah, game object titik find. Terus, get komponen. Oh, ini nggak panjang ternyata. Teks, soalnya nggak ada teksnya lagi. Bisa tambahin dulu sedikit ya. Karena kita butuh user interface. Kemudian teks sama dengan hello world. Hello world. Nggak panjang, tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi baris ke-9, ini ceritanya gini. Eh, carilah teks yang muncul di layar. Carilah sebuah komponen, carilah sebuah game object yang namanya teks yang muncul di layar. Jadi dicari itu. Terus yang kedua, get komponen teks. Get komponen teks artinya si game object yang apa? Si game object yang namanya teks yang muncul di layar itu, dia punya nggak komponen teks? Nah, dia punya komponen teks. Kemudian atribut teksnya, nah, tolong diganti jadi hello world. Nah, jadi ini tiga apa ya namanya? Tiga generasi ya, kakek, bapak, anak. Nah, kakeknya ini game object, nah, teks yang muncul di layar. Bapaknya ini get komponen, teksnya ini adalah anaknya. Jadi kita nyari kakeknya, nyari bapaknya, baru nyari anaknya. Kira-kira begitu ya. Game object, komponen, teks. Coba kita lihat di sini. Udah saya save belum ya? Kan belum. Oh, udah. Oke, ini kan teman-teman bayangin Anda jadi program. Anda jadi program, Anda harus mengganti teks ini menjadi sebuah tulisan Hello World. Tadi kan perintahnya, wahai game object, coba carilah sebuah game object yang namanya teks yang muncul di layar. Nah, itu yang harus dicari. Kita cari, kan klik, ting, main kamera. Apakah kamu namanya teks yang muncul di layar? Nah, kata main kamera, bukan, saya namanya main kamera. Oh, berarti bukan kamu. Directional light. Apakah kamu yang namanya teks yang muncul di layar? Bukan, saya main directional light. Buat lampu? Oh, bukan. Wahai game object, apakah kamu namanya teks yang muncul di layar? Bukan, saya game object. Wahai kanvas, apakah kamu yang namanya teks yang muncul di layar? Bukan, saya kanvas. Nah, tapi langsung curiga nih. Karena si kanvas ini punya tanda segitiga, teman-teman. Ini hati-hati. Segitiga ini namanya tanda anak. Tanda dia punya anak. Saya nggak percaya nih. Kamu kanvas pasti punya anak ya? Enggak, saya nggak punya anak. Coba kita klik. Buh, muncul. Baru kita tanya nih. Wahai teks yang muncul di layar. Apakah kamu game object yang namanya teks yang muncul di layar? Iya. Tuh, teman-teman. Jadi, proses satu baris itu begitu cara nyarinya. Tapi tentu ini masih lebay aja ya, maksudnya ngejelasin cara lebay. Tapi satu baris itu cara mereka bekerjanya begitu. Jadi satu baris yang ini nih, satu potongan baris, cara kerjanya Unity begitu. Dia nanyain satu-satu. Semua game objek di hierarki ditanyain satu-satu. Kamu teks yang muncul di layar bukan? Bukan. Lewat gitu. Oh, gitu sampai sampai dapat sebuah game objek yang namanya teks yang muncul di layar. Dan ini prosesnya dilakukan dengan kecepatan the flash. Langsung dapat ya. Kalau saya mah lebay karena biar dramatis aja. Oke, setelah dapat game object, nah itu langsung langsung masuk tuh, langsung masuk ke script yang selanjutnya. Get component text. Nah, apa maksudnya get component text? Itu dia nanya lagi. Benar, saya adalah teks yang muncul di layar. Aha, kamu akan saya cari. Saya perlu mendapatkan komponen teks. Nanya lagi tuh di sini. Wahai komponen yang namanya rect transform. Apakah kamu adalah komponen teks? Bukan. Wahai komponen yang namanya canvas renderer. Apakah kamu komponen namanya teks? Bukan.
Wahai komponen teks, apakah kamu komponen namanya teks? Iya. Ah, ini. Dapat tuh tersangkanya. Berarti setengah baris ini dapat. Nih, kita sudah dapat dua. Ya, kalau tadi kakeknya, bapaknya, anaknya, berarti kita dapat bapaknya nih. Nah, si program udah senang. Oh yes, kita udah dapat nih. Sekarang lanjutannya apa terakhir? Atribut yang terakhir. Teks. Teks dengan huruf T kecil. Ini disebut teks kecil karena biasanya variabel di C# itu hurufnya kecil-kecil ya. Jadi nggak ngaruh. Tidak ngaruh dengan tampilan yang di inspektor. Nah, di sini baru tanya lagi. Kita sudah dapat komponen teks. Saya mau nyari atribut yang namanya teks. Kebetulan langsung dapat. Nah, gini. Itu teman-teman. Jadi, satu baris yang saya ketik itu di baris 9, itu si Unity, kalau misalnya kita coba simulasikan bagaimana sih caranya scriptnya bekerja, itu gitu tuh. Yang hierarki ditanyain dulu, sampai dapat nama game objeknya mana yang dituju. Yang begitu dapat game objek, ditanyain tuh komponen satu, siapa komponen yang memang lagi pengen di-get. Kemudian dari atribut, nah dicari mana atribut yang pengen kita ganti. Itu proses itu em, apa ya? eh, Waktu eksekusinya sangat cepat, mungkin kurang dari 1 detik lah, dia langsung dapat. Sehingga nanti hasilnya, kalau kita play, coba, nah langsung hello world. Dan Anda nggak nyadar gitu, nggak nyadar bahwa satu baris ini ternyata prosesnya sepanjang itu loh. Prosesnya ternyata si Unity itu bakal nanyain di hierarki ini game objek siapa aja, ada nggak yang namanya teks yang muncul di layar. Dan setelah dapat teks muncul di layar, Unity masih nanya, ini mana yang komponen yang punya komponen teks siapa gitu. Kalau dapat komponen teks, tanya lagi, mana yang atributnya teks. Nah, baru diganti teksnya. Jadi ini sebuah proses yang cukup panjang dan secara manusia kita nggak perlu pikirin sih sebenarnya. Pokoknya asal tahu codingannya begitu, ya begitu. Nggak usah terlalu dipikirin ya masalah prosesnya, itu biar Unity aja yang mikir. Oke, ini cara yang pertama teman-teman ketika Anda pengen bikin sebuah game objek, sebuah simulasi, apa tuh namanya, simulasi menampilkan sebuah teks yang bisa dilihat sama user. Tapi Unity punya cara kedua, teman-teman. Cara kedua ini yang lebih sering saya pakai. Kalau cara ini, teman-temannya ada game object, find, teks yang muncul di layar, get komponen teks. Ini eh, komponen game objeknya dicari sama script. Script bertugas untuk mencari. Sebenarnya nggak masalah juga, cuman apa ya namanya ya? Dalam beberapa kasus, kalau hierarkinya sudah banyak, artinya Anda bisa kebayang satu script ini akan membutuhkan waktu yang lama karena dia harus nanyain 100 game objek gitu baru ketemu sebuah game objek yang namanya teks yang muncul di layar ya. Kebayang kalau misalkan 1.000 kan, ada 1.000 game objek di hierarki, si Unity masih harus mencari teks yang muncul di layar dari 1.000 objek. Kebayang dia nanya satu-satu tuh, lama banget. Makanya saya jarang pakai ini. Ini mah nggak lah ya, jarang pakai ini. Kecuali kepepet. Kecuali kepepet. Cara yang biasa saya pakai adalah ini. Nah, cara yang sering saya pakai begini. Jadi, teks yang muncul di layar, teksnya diganti sama hello world. Udah, kuncinya ada di sini, di baris nomor 7. Kalau teman-teman lihat sekarang, ada perubahan baru dari scriptnya. Script Unity yang tadi semuanya kosong ya, tiba-tiba akan muncul sebuah ini. Artinya di sini proses pencarian teks yang muncul di layar tidak lagi dibebankan kepada proses Unity, tapi dibebankan kepada telunjuk Anda. Nah, teks yang muncul di layar siapa sih? Nah, kan kita kita dengan mata bisa lihat kan, teks yang muncul di layar. Kira-kira ini teksnya mau ditampilin di mana nih, Hello World? Ya, yang ini, yang di depan mata saya ini, yang di depan mata kamu. Tapi sekali lagi jangan jangan lihat, jangan lihat visual, jangan lihat scene.
Jangan sampai ngotot. Pokoknya saya pengen teks yang ada di depan mata saya, tulisannya Hello World. Bukan. Tapi teks di dalam hierarki ini, saya pengen dia yang namanya berubah, teksnya berubah jadi Hello World. Yang di hierarki. Hierarki itu kan yang ini. Nah, kemudian di game objek kan butuh nih, butuh dicari. Nah, ini triknya adalah kita drag dari kiri ke kanan. Ini nggak boleh gagal. Nah, gitu. Jadi Anda harus mencari di hierarki, kira-kira teksnya akan muncul di mana, masukin ke sini. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Atau kalau misalkan, apa namanya, nggak bisa ngedrag, tau lah nggak bisa ngedrag ya, karena mungkin susah nggak ada mouse. Anda bisa klik yang bulat kecil ini, bulat kecil tombol browse namanya. Anda klik aja, tidak muncul teks yang muncul di layar. Oke. Jadi ini adalah cara kedua untuk menampilkan sebuah teks Hello World di dalam aplikasi Unity. Nah, Hello World. Oke, sip. Kira-kira itu dulu ya pengantar dari materi Unity. Ini masih banyak sekali materinya dan ini adalah materi perdana, materi Hello World yang mudah-mudahan bisa membantu Anda semua untuk memahami konsep awal membuat aplikasi atau membuat game dengan Unity. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.